Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dani dan rekan-rekan semuanya. Selamat datang di podcast kami. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 diferensiasi proses yang terdiri dari yang beranggotakan saya Rizka Antika, ada Teh Dela, lalu ada Teh Erina, dan juga Teh Indriani. Ya, kami di sini sharing-sharing bersama salah satu guru penggerak yaitu Bapak Dani Koswara SPD mengenai pengalamannya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu saya serahkan kepada pewawancara. Baik, terima kasih Teriska atas pembukaannya. Pak Dani ya Pak? Pak Dani Ya, Koswara. betul. Salam kenal ya Pak. Kami dari PPG bagi calon guru di Universitas Majalengka yang kami menyelenggarakan hal ini untuk memenuhi tugas pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi mungkin percakapan kita di sini sharing-sharing aja gitu ya Pak ya, biar kayak santai aja gitu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan masuknya ke pendekatan ya Pak ya, pendekatan berdiferensiasi gitu yang notabene-nya itu tuh diterapkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang sedang kita jalani gitu. Nah, kita ingin tahu nih Pak, Bapak sebagai guru penggerak, pernah nggak sih Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam pembelajaran yang Bapak lakukan terhadap siswa atau murid Bapak gitu? Baik, terima kasih pada panggilnya apa sih? Teh Rina aja ya. Nah, di sini berkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah pernah saya melakukan? Alhamdulillah, pernah saya lakukan. Yang pertama, mungkin ada sesi jenjang di sini. Yang pertama pernah saya lakukan ketika saya berada di kelas tinggi, mengajar di kelas 6 kalau nggak salah. Di kelas 6 dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Konsepnya kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi saya rasa itu memungkinkan terjadinya 2 titik perbedaan gitu. Yang pertama, di mana kita harus mengenal terlebih dahulu gaya belajar siswa pada masing-masing peserta didik. Yang kedua, bagaimana kita menempatkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan kognitifnya. Mungkin dalam hal ini, dua hal tersebut, yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan suatu asesmen diagnostik awal untuk menentukan gaya belajar siswa. Nah, setelah saya menentukan diagnosis awal tersebut terhadap siswa, mungkin terlihat itu terlebih dahulu akan pola dan gaya belajar pada masing-masing peserta didik. Setelah ditemukan pola dan gaya belajarnya, baru dikelompokkan. Mana nih kira-kiranya siswa yang mempunyai gaya dia lebih kuat di audio, mana yang lebih kuat di visual, ataupun ada juga siswa yang berada di audio visual. Mungkin itu ya konsep yang pertama. Kalau yang kedua, kemungkinan besar dilihat dari segi pemetaan tingkat kemampuan kognitifnya atau tingkat kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya. Jadi diferensiasi yang dilakukan khusus kepada bagaimana pelayanan kepada beberapa siswa, walaupun dengan gaya belajar yang berbeda, tapi berada dalam satu kelompok, di mana kelompok tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Satu mungkin bisa disebut kelompok bawah, yang kedua kelompok tengah, dan kemudian kelompok atas. Maka pelayanan pada masing-masing kelompok siswa tersebut yang dilakukan oleh guru akan berbeda-beda, baik itu dari segi pemberian materi, tingkat kesusahan, misalkan kompleksitasnya, ataupun misalkan beberapa bentuk penilaian terhadap kelompok belajar siswa tersebut. Namun tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran awalnya gitu. Jadi diferensiasi itu
sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk melakukan proses pembelajaran terhadap banyaknya siswa sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kognisinya. Mungkin seperti itu, Teh. Oke, baik Pak. Berarti untuk cara Bapak untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan siswa-siswa Bapak ini dengan cara melakukan asesmen diagnostik dulu ya Pak ya di awal berarti. Kalau misalnya ini Pak, hal yang mendorong Bapak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas gitu Pak. Apa sih yang membuat Bapak termotivasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu gitu Pak? Baik. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu mungkin baru awal-awal ini diperkenalkan ya di dalam kurikulum Merdeka. Namun saya kira pada awal pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya pada awalnya sudah diterapkan. Kan di mana kita melayani murid sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuannya. Kalau dia dari segi gaya belajarnya, mungkin kita nanti akan menerapkan beberapa metode atau media dengan memblended beberapa metode media tersebut. Sebenarnya pada kurikulum sebelumnya juga sudah, cuma belum tertitik beratkan. Yang mendorong saya menjadikan pembelajaran diferensiasi pernah diterapkan dalam proses pembelajaran adalah bagaimanakah seorang guru mampu untuk memfasilitasi atau melayani peserta didik pada masing-masing peserta didik untuk mengembangkan apa yang menjadi gaya belajarnya. Jadi saya tidak merasa menuntut siswa tersebut harus ikut dengan metode yang saya terapkan satu saja misalkan untuk semua siswa. Tapi kalau begitu secara tidak langsung saya memaksa siswa untuk belajar sesuai dengan otoritas saya. Tapi saya ingin mencoba bagaimanakah cara melayani siswa agar di dalam satu kelas tersebut terlayani secara utuh, secara penuh sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga ketika siswa sudah masuk ke ranah tersebut, sudah santai mengikuti apa yang mereka inginkan, dilayani oleh guru dengan baik, insya Allah pada dasarnya nanti akhirnya nanti pada bentuk evaluasinya akan terlihat hasil belajar yang saya rasa ada peningkatan dibandingkan ketika saya harus memaksakan penerapan satu metode model pembelajaran kepada seluruh murid di dalam satu kelas yang masing-masing murid tersebut butuh pelayanan masing-masing yang berbeda. Mungkin seperti itu, Teh. Oke, baik Pak. Nah, terus ini ya Pak, kembali lagi ke pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan berarti menuntut guru untuk memberikan pengajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa, kemampuan siswa, maupun gaya belajar siswanya gitu ya Pak ya. Dan tidak sedikit juga dari yang sudah kami pelajari di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, guru itu memberikan soal ataupun materi yang berbeda-beda juga sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing gitu kan ya Pak. Seperti yang tadi Bapak jelaskan juga kan dibagi ke 3 kelompok yang kelas bawah, tengah, maupun atas gitu Pak. Ya. Nah, gimana sih strategi Bapak yang Bapak gunakan untuk membedakan materi ajar untuk perbedaan kemampuan siswa itu tersebut Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak yang mungkin masih Bapak ingat dalam saat Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi apa dan pelajaran apa dan strategi apa yang Bapak lakukan gitu Pak? Saya ambil contoh satu ketika saya menerapkan dalam proses pembelajaran IPA gitu ya. Satu aja ya, satu materi aja. Walaupun pada dasarnya kurmer itu terdiri dari beberapa mata pelajaran yang disatukan gitu dalam satu pembelajaran. Tapi untuk diferensiasi ini saya coba terlebih dahulu terhadap satu materi, satu pembelajaran IPA pada materi kalau tidak salah magnet gitu. Kalau tidak salah. Nah, yang saya lakukan awalnya sama dengan melakukan diagnosis awal. Melihat tingkat kemampuan siswa, melihat gaya belajar siswa itu bagaimana. Di mana pada awalnya diagnosis awal tidak harus selalu kompleks pada sebuah bentuk pertanyaan yang bersifat formal gitu. Tapi di sini saya menggunakan diagnosis awal yang lebih fleksibel, di mana
saya mengajukan sebuah kajian kepada siswa, manakah siswa yang suka akan sebuah cerita, mana siswa yang suka akan sebuah gambar, mana siswa yang akan suka dalam sebuah video gitu. Masing-masing siswa mengumpulkan jawabannya. Dari hasil tersebut saya pilah-pilah terlebih dahulu. Nah, oh ini ternyata siswa yang suka akan sebuah penjelasan, ini suka akan sebuah gambar, ini suka sebuah video. Berikutnya, dalam proses pelaksanaan, itu masih dalam perencanaan, dalam proses pelaksanaannya, saya bagi menjadi kelompok, 3 kelompok, tanpa memperhatikan terlebih dahulu, tanpa memperhatikan bentuk tingkat kemampuan siswa. Karena saya menggunakan pelayanan gaya belajar terlebih dahulu. Satu kelompok untuk siswa yang suka dengan bentuk penjelasan. Satu kelompok siswa yang suka dengan gambar, kelompok siswa dengan satu video. Pada masing-masing kelompok tersebut, saya masuk, untuk kelompok 1, saya memberikan sebuah penjelasan kepada siswa yang lebih suka, istilahnya bentuknya orang-orang literasi gitu ya, orang yang suka mendengar, membaca gitu. Nah, ketika saya kasih sebuah teks, mereka istilahnya kalau orang Sunda bilang jongjon gitu, jongjon baca terus. Kelompok yang kedua, ngelihat kelompok 1, ngapain sih baca-baca terus misalkan gitu. Pak, saya ingin coba lihat misalkan belajarnya dengan gambar. Saya kasih dengan gambar seri, di mana gambar seri tersebut akan ada proses pembuatan magnet. Yang ketiga, kelompok ketiga, nggak seru lihat gambar, ngapain lihat gambar gitu kan, diam gitu. Pak, coba dengan video, saya ingin dengan video. Ya udah, saya kasih dalam bentuk video pembelajaran. Dari situ semuanya kan sama-sama tujuannya ingin mengenal misalkan cara pembuatan magnet. Nah, setelah itu mereka semuanya setelah melakukan proses pembelajaran masing-masing dalam kelompok, dan di dalam itu juga saya melayani pada masing-masing kelompoknya, membimbingnya, maju ke depan, salah satu perwakilan atau beberapa orang yang dipercaya oleh kelompok tersebut maju ke depan memberikan penjelasan, dan alhamdulillah semuanya menggunakan gaya belajar mereka masing-masing mampu untuk menjelaskan cara pembuatan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika proses pembuatan magnet itu dilakukan kan ada beberapa tahap. Adapun misalkan bentuk-bentuk jenis pembuatannya, ada yang cara digosok, yang lebih mudah dengan cara elektromagnetik, juga satu lagi dengan cara apa ya? Apa lagi ya? Nah, dari masing-masing itu saya kelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Kalau misalkan siswa yang mempunyai kemampuan yang agak sedikit rendah, mungkin penggunaannya hanya kepada proses pembuatan magnet yang cara digesek, hanya digesek saja. Kalau yang lebih tinggi itu lebih kepada bisa ke elektromagnetik ataupun lebih ke induksi magnetik. Jadi masing-masing siswa tahu cara membuat magnet dengan tingkat kesederhanaan dan pemahaman masing-masing. Mungkin seperti itu, Teh. Oke. Ya, punten ya Teh. Menarik nih Pak dari yang penjelasan Bapak tadi itu. Berarti saya ambil kesimpulan gini apa ya? Berarti output dari mereka per kelompok pembelajarannya itu beda-beda juga ya Pak ya. Misal yang kelompok yang dia itu mungkin menyukai dengan cara mungkin yang lebih mahir gitu tadi yang seperti Bapak jelaskan, dia membuat magnetnya yang dengan cara yang lebih sulit gitu, yang mungkin tingkatnya lebih bawah, hanya magnet yang dengan gaya gesek, cuman di satu tujuan pembelajaran yang sama, yaitu sama-sama bisa membuat atau menghasilkan magnet gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Kalau ini Pak, izin bertanya untuk menanggapi yang jawaban Bapak tadi apa ya, ketika Bapak, kan tadi kan setiap kelompok itu treatment atau bimbingannya berbeda-beda ya Pak? Ada yang misal video, ada yang gambar, dan yang teks gitu Pak. Nah itu ketika Bapak memberikan bimbingan, itu dalam waktu yang bersamaan atau Bapak membimbing yang teks dulu, baru setelah membimbing teks selesai, Bapak membimbing yang video, terus baru yang gambar, atau mereka melakukan secara bersamaan gitu, Pak? Oh, baik. Langkah yang saya lakukan untuk proses pembimbingan, pertama kali adalah memberikan konsep umum aja dulu. Memberi konsep umum, cara pembuatan magnet, bisa dibuat dengan cara apa saja. Ya. Nanti setelah siswa paham bahwa
pembuatan magnet itu terjadi karena beberapa hal, misalkan dengan adanya, perpindahan gaya magnet atau misalkan dengan adanya perubahan antara dari elektromagnetik atau induksi tersebut. Jadi secara umum dulu. Nah, setelah siswa paham terhadap konsep umum materi pembelajarannya, baru ketika saya masuk ke kelompok yang istilahnya hanya dengan menggunakan magnet yang digesek, itu kemungkinan besar beban beban apa sih namanya, beban bentuk penjelasannya itu akan lebih ringan dibandingkan dengan yang menggunakan induksi ataupun elektromagnetik. Nah, dalam hal ini, bentuk pelayanannya, pemberian bimbingannya sama semuanya, sama rata ya. Sama rata dalam artian saya tidak memilah, apakah misalkan ke elektromagnetik lebih banyak atau misalkan ke induksi lebih banyak atau ke induksi lebih banyak, tidak. Bentuk pelayanannya sama semuanya. Cuma di sini dalam yang membedakannya adalah bagaimanakah saya memberikan bentuk penjelasan secara real kepada masing-masing kelompok siswa dengan, mungkin waktunya berbeda gitu. Kalau misalkan untuk yang digosok, materinya lebih singkat, jadi waktu lebih singkat gitu. Yang induksi misalkan sedang, nggak terlalu banyak, kalau ke yang elektromagnetik mungkin butuh beberapa penjelasan yang lebih banyak. Jadi di sini bentuk pelayanannya sama, cuma realisasi bentuk dari penggunaan alokasi pembelajarannya itu akan berbeda dari masing-masing kelompok. Dan misalkan kalau udah elektromagnetik yang dibutuhkan untuk membuat magnet, dalam artian di sini bukan berarti bentuk prosesnya ya, tapi alurnya. Mungkin memang lebih cepat yang digosok, tapi kan alur penjelasannya itu akan lebih banyak pada yang di elektromagnetik, bagaimana kadar listrik berubah menjadi medan magnet. Jadi dalam hal ini pelayanannya sama, cuma yang membedakannya hanya pada bentuk penjelasan konsep materi dan penggunaan alokasi waktu pembelajaran. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih sangat menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari teteh-teteh yang lain ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih untuk pertanyaan dari saya ya, karena sebelumnya telah membahas mengenai proses penerapan pembelajaran diferensiasi. Ketika Bapak menjalani proses, adakah tantangan yang pernah Bapak hadapi atau hal-hal yang tidak terduga ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi? Terima kasih. Baik. Berkaitan dengan bentuk perencanaan, mungkin dalam perencanaan, bukan mungkin, memang harus ya, dalam perencanaan pembelajaran mungkin kita membutuhkan sesuatu hal yang kompleks dan istilahnya mix kesempurna gitu untuk dalam bentuk perencanaan. Tetapi ketika di lapangan ditemukan beberapa permasalahan di mana bentuk perencanaan tersebut tidak tercapai istilahnya dalam persentase yang 100% gitu. Mungkin ada beberapa permasalahan yang muncul. Nah, jika dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, khususnya dalam bentuk pengelompokan belajar siswa, yang menjadi permasalahannya itu pertama yang saya rasakan adalah bentuk pengelolaan kelasnya, Teh. Di mana bentuk pengelolaan kelas di sini ketika kita masuk ke dalam kelompok siswa yang sedang belajar dengan cara belajar masing-masing, kemungkinan besar siswa akan melihat, pola kerja kelompok yang lain, gitu. Di mana ketika siswa melihat pola kerja kelompok yang lain, yang namanya siswa SD gitu ya, kadang suka labil istilahnya. Ketika misalkan, orang misalkan ini bisa Sunda semuanya nggak? Tidak, Bapak. Dikit-dikit. Ya. Ketika misalkan siswa berada dalam satu kelompok, misalkan di kelompok yang menggunakan magnet buatan, ketika melihat siswa yang sedang melakukan praktek di kelompok elektromagnetik atau misalkan di
terlebih dahulu dalam satu titik pemahaman. Dikarenakan akan ada yang Teteh temukan nanti kalau misalkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa SD, apalagi siswanya masih siswa rendah gitu, di kelas rendah, akan ada titik labil siswa ingin melihat, mempraktekkan, mencoba beberapa hal yang ditemukan oleh siswa yang lain gitu. Sehingga di sini perlunya seorang guru, memberikan suatu titik fokus kepada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lebih kepada penggunaan alokasi waktu gitu. Kalau misalkan kita menitikkan kepada pembelajaran diferensiasi ini contohnya sekitar contoh ambil pembelajaran IPA 4 jam ya, 4 jam gitu. Nah, dalam 4 jam itu biasanya agak melar gitu, apalagi, pada pengkondisian diskusi belajar ataupun nanti misalkan pada akhir kita melakukan sebuah asesmen kepada masing-masing siswa, kan dalam diferensiasi, kemungkinan besar asesmen tersebut akan berubah juga kan, akan berubah juga dalam artian masing-masing siswa mendapatkan asesmen yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan, tapi tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Mungkin 2 hal tersebut yang, menjadi titik berat dalam permasalahan yang muncul. Mungkin seperti itu, Teh. 15. Wah, baik, Bu, Teh. Jadi gini, ketika siswa di kelas mendapatkan proses pembelajaran diferensiasi, awalnya mereka kaget gitu. Dalam artian awalnya mereka cuma diterapkan satu metode model utuh dalam satu kelas oleh satu orang guru. Berkaitan dengan orang tua siswa, pada awal mula diterapkan pembelajaran diferensiasi, dalam hal ini, mungkin orang tua siswa menjadi istilahnya apa ya, titik penyambung gitu antara proses pembelajaran dengan apa yang ditemukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kebanyakan siswa, pernah ada orang tua yang laporan gini, "Pak, kenapa, misalkan anak saya kok diberi materi atau belajarnya itu kok berbeda dengan si A," misalkan gitu, misalkan anak saya mah dikasih bentuk magnet gesek, kok si A misalkan dikasih baterai dan kawat gitu ya, kata orang tuanya. Nah, itu merupakan sebuah respon awal dari orang tua siswa ketika siswa bercerita akan pengalaman di kelasnya kepada orang orang tuanya gitu. Suka ada aja siswa yang, dongeng lah, istilah berdongeng kepada orang tuanya atau bercerita tentang apa yang ditemukan di kelas. Nah, dari titik itulah, saya memberikan sebuah penjelasan kepada orang tua siswa bahwa misalkan, anak ibu, misalkan anak bapak, itu mempunyai titik kemampuan hasil awalnya itu berada pada misalkan kelompok satu. Karena apa? Misalkan ya, karena apa? Karena misalkan dilihat dari, bentuk pengalaman, bentuk kemampuan, mungkin juga dari prestasi belajar awalnya gitu sebelum masuk ke kelas itu, anak Bapak berada di kelompok itu misalkan. Sedangkan si A dari hasil pengamatan awalnya sudah berada pada, titik yang lebih mungkin dari anak, ibu atau bapak. Saya jelaskan secara runtut seperti itu. Bisa juga dilihat, "Pak, kenapa kok misalkan anak saya bisa dikelompokkan ke misalkan yang biasa aja?" Mungkin dalam hal ini kita harus lebih mampu untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa misalkan tingkat kemampuan belajar awal, masih awal bukan berarti akhir, masih awal. Jadi tingkat awal dari pembelajaran yang berada pada kelompok, misalkan magnet gosok gitu. Nah, ketika orang tua memberikan tanggapan seperti itu,
kita sebagai seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus lebih mampu mematangkan satu segi bagaimana kita merangkul segi kejiwaan, dalam artian bagaimana kita mampu memberikan penjelasan yang awalnya kemungkinan kita lebih kepada memandang rasa jiwa, baru setelah itu kita jelaskan secara fakta atau misalkan secara real mengenai hasil penilaian awal terhadap anaknya dan juga dapat dilihat dari hasil rapotnya. Mungkin dari segi nilai rapot tersebut orang tua siswa pun akan merasa gitulah bahwa anaknya, oh iya mungkin Pak anak saya masih berada di titik ini, sedangkan si A misalkan sudah berada di titik anu. Jadi akan ada kesinambungan dan Baik Bapak, izin melanjutkan. Tadi sebelumnya dibahas tentang keterlibatan orang tua ya Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan, di zaman perkembangan iptek yang semakin pesat ini, apakah ada atau peran teknologi iptek dalam pembelajaran berdiferensiasi begitu? Baik, izin menjawab. Kalau peran teknologi dalam proses pembelajaran itu sangat penting ya, apalagi setiap anak itu kan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Maka untuk kali-kali ini gitu, mungkin bukan untuk kali ini, dan dulu juga bentuk kurikulum materi itu mengikuti perkembangan teknologi. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, pengaruh teknologi itu sangat berpengaruh. Ambil saja contoh yang tadi saya gunakan, di mana pelayanan terhadap gaya belajar peserta didik itu sangat membutuhkan penggunaan dari teknologi. Contohnya ketika kita menggunakan bentuk visual dan bentuk audio ataupun bentuk audio visual, itu kan bisa kita gunakan satu, kalau bentuk visual kita gunakan gambar gerak atau gambar diam gitu, dengan bentuk slide atau apapun bentuk presentasi, itu bisa kita gunakan pada khusus siswa yang mempunyai gaya belajar visual ataupun beberapa media yang istilahnya media mati gitu, benda mati yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran. Itu kan sama hasil teknologi. Yang selanjutnya kalau kita menggunakan media audio gitu, mungkin beberapa siswa lebih senang ketika mendengar, di mana bentuk audio tersebut tidak hanya harus kita yang berbicara kan gitu. Mereka pun bisa mendownload atau misalkan mencari misalkan referensi lain, misalkan dari dari YouTube gitu, atau misalkan di YouTube juga kan tidak semuanya harus bentuk video jalan, ada juga bentuk video rekaman hanya suara atau voice note-nya saja. Lanjut ke siswa yang mempunyai tingkat kemampuan atau gaya belajar yang audio visual, di mana ini lebih kompleks gitu. Misalnya kita menggunakan film atau misalkan bentuk-bentuk lain seperti yang daya tayangnya lebih luas gitu dibandingkan dengan beberapa pelayanan terhadap siswa yang berada pada visual ataupun pada audio. Jadi dalam hal ini penggunaan teknologi itu sangat diperlukan dalam pelayanan proses pembelajaran berdiferensiasi agar masing-masing siswa merasa telayani dengan gaya belajarnya. Mungkin seperti itu Teh. Ya, baik Bapak. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini sebagai guru penggerak yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensi. Nah, apakah ada saran dari Bapak untuk guru lain atau kami sebagai calon guru yang nantinya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bapak? Baik. Kalau disebut berhasil, tentunya belum sepenuhnya berhasil. Karena bentuk pembelajaran diferensiasi itu saya rasa bentuk pembelajaran yang unik, sedikit sulit, dan juga membutuhkan bentuk pelayanan yang maksimal gitu kepada masing-masing murid. Dimana kan kita harus melayani pada masing-masing murid dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kita menempatkan diri kita tidak hanya dalam satu titik, tapi dengan beberapa ranah yang berada dalam
peserta didik masing-masing, semuanya harus terlayani dengan baik. Nah, dalam hal ini kepada memang calon guru semuanya, ya, tapi dalam hal ini bukan berarti belum mampu menjadi guru, tapi sebenarnya saya yakin dari segi kemampuan bisa lah gitu, bahkan bisa melebihi dari saya gitu. Jadi cuma di sini mungkin saya terlebih dahulu mengenal diferensiasi, tapi tidak semuanya, misalkan sekarang belajar, tapi dalam ini tidak jadi masalah karena saya pun butuh istilahnya penguatan pemahaman. Saran dari saya ketika melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, satu yang harus diperhatikan adalah bagaimanakah para guru mampu untuk menemukan beberapa potensi dalam diri siswa atau diri murid dan gaya belajarnya melalui diagnostis awal. Karena diagnostis awal itu sangat-sangat diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang guru mampu menemukan gaya belajar siswa misalkan tanpa melakukan sebuah diagnosis gitu, kepada masing-masing siswa. Yang kedua, seorang guru sekarang bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pelayan peserta didik. Sebagai pelayan, jadi kita melayani mereka secara maksimal, secara efektif, dan efisien. Maka dalam proses pembelajaran diferensiasi ini, lebih diterapkan bagaimanakah kemampuan seorang guru dalam melakukan pengelolaan kelas ketika proses pembelajaran diferensiasi tersebut berlangsung. Selanjutnya, penggunaan alokasi waktu yang harus lebih diperhatikan. Karena ketika kita memberikan pelayanan kepada siswa, kepada peserta didik, ketika peserta didik merasa asik belajarnya, lupa akan waktu, kita pun akan lupa akan waktu. Jadi, dalam hal ini, kita lebih kepada efektivitas waktu. Dan terakhir, penggunaan asesmen yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi semuanya bermacam, tergantung kepada tingkat gaya belajar, bukan tingkat kepada belajar, lebih kepada tingkat kemampuan belajar peserta didik, yang dimana evaluasi tersebut harus mampu, walaupun berbeda, tapi tetap mencapai dalam satu tujuan pembelajaran. Dan terakhir tadi dengan orang tua siswa, di mana kita harus lebih mampu memberikan bentuk penjelasan kepada orang tua siswa akan pelayanan yang berbeda pada masing-masing diri peserta didik. Bukan berarti kita memilah dalam artian membeda-bedakan dalam artian yang negatif kepada peserta didik, namun dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, pelayanan yang berbeda tersebut akan lebih memaksimalkan potensi pada diri masing-masing peserta didik pula dengan bentuk pelayanan yang berbeda. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak, sangat jelas pemaparannya, terima kasih umumnya, menjadikan motivasi bagi kami untuk kedepannya jika ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Rizka. Ya, tadi saya mendapat ada pertanyaan dari Teh Erina. Boleh Teh Erina? Iya Bapak, punten ya Pak. Dari diskusi ini saya sangat menarik perhatian saya gitu, karena sebelumnya tuh saya tuh masih agak kurang setuju dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri gitu ya Pak, karena setelah kayak kami mempelajari pembelajaran berdiferensiasi waktu awal gitu, pengenalan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, terus bagaimana cara penerapannya, itu sepertinya saya masih agak kurang setuju gitu. Tapi setelah mendengar pemaparan dari Bapak terkait di lapangannya itu seperti itu gitu, jadi membuat saya tertarik gitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Cuman ada masih pertanyaan yang mengganjal gitu Pak. Untuk yang tadi Bapak ada menjelaskan kan ya, kalau misal siswa itu kan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan treatment atau bimbingan yang Bapak berikan berbeda-beda gitu, sesuai dengan gaya belajar yang mereka pilih gitu. Asesmen diagnostik yang Bapak lakukan itu juga kan nggak mesti selalunya berbentuk soal gitu. Jadi mereka Bapak bebaskan untuk memilih apa yang mereka suka gitu kan ya Pak ya. Terus ketika di tengah pembelajaran ada siswa yang dia terpengaruh, padahal awalnya dia milihnya visual gitu, dia suka melihat gambar.
tapi taunya terpengaruh dengan mereka yang melihat video gitu, atau mereka yang diiniin dengan penjelasan gitu. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi atau membuat siswa ini tetap fokus dengan apa yang mereka pilih, atau sebagai guru membiarkan mereka untuk memperhatikan atau mengikuti pembelajaran yang kelompok lain gitu, Pak? Baik, terima kasih. Lumayan sedikit berbobot ya. Gini, dari pertanyaan yang diajukan, saya juga merasa tertantang gitu dengan untuk menjawabnya bagaimana sih caranya agar siswa fokus di dalam satu bentuk pembelajaran yang mereka tentukan pada awalnya. Dan perlu diperhatikan lagi dari yang saya ucapkan sebelumnya bahwa kadang anak-anak SD gitu, anak-anak SD adalah anak-anak yang masih mencari jati dirinya gitu. Jadi titik labilnya masih ada gitu. Bahkan dunia mereka kan masih dunia bermain, sedangkan bermain itu kan masih terdiri dari beberapa hal, bisa audio visual atau audio visual gitu. Berbeda dengan pada anak-anak yang sudah berada pada tingkat SMP akhir atau misalkan pada SMA, bahkan pada universitas yang sudah sedikitnya menemukan jati dirinya mereka masing-masing. Nah, bagaimana caranya gitu untuk menentukan agar siswa fokus tuh. Jadi dalam hal ini awal yang saya lakukan adalah tetap fokus kepada pelayanan bagaimanakah siswa tersebut dilayani. Ya sudah, kalau misalkan kalian berada dalam posisi visual, fokus kepada visual dulu gitu. Jangan melompat dulu kepada audio visual. Karena kalau ketika kalian akan masuk ke audio visual, itu akan lebih, istilahnya bebannya lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan hanya visual. Karena nanti pun bentuk pelayanan yang saya berikan kepada yang visual, bukan audio visual, itu akan berbeda dalam segi pembagian pemahaman konsep materi gitu. Nah, alurnya adalah di dalam kelompok belajar siswa tersebut, siswa satu harus fokus. Bagaimana memfokuskannya? Tadi kan fokusnya adalah di mana siswa tersebut seluruhnya dalam kelompok harus mampu misalkan menjawab beberapa pertanyaan, memahami materi yang diberikan tanpa melihat proses pembelajaran siswa yang lain. Dalam artian bukan berarti mereka tidak harus belajar kepada siswa yang lain, tidak. Tapi mereka fokus aja dulu. Jawab misalkan pertanyaan dengan apa yang Bapak berikan, misalkan sesuai dengan nilai belajar kalian. Itu masing-masing pada kelompok diberikan penguatan seperti itu. Nah, sehingga siswa pada waktu itu fokus pada kelompok belajar mereka masing-masing. Adapun siswa misalkan yang loncat ke sana kemari, misalkan ya, itu bentuknya dalam pengelolaan kelas, di mana dalam hal tersebut keterampilan guru dalam membimbing diskusi kecil atau misalkan diskusi yang agak besar, di situ harus tetap menempatkan siswa dalam kelompok belajar sampai pembelajaran berakhir. Yang terakhir, yang menariknya, tadi pertanyaan, apakah siswa misalkan dibiarkan untuk istilah audiovisual? Dalam hal itu, boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh-boleh saja. Dalam artian kalau ketika siswa bisa belajar dengan audio, dia meningkat kepada visual, dia meningkat lagi kepada audio visual gitu. Berarti secara tidak langsung siswa dalam artian siswa akan lebih mampu meningkatkan variasi gaya belajarnya gitu. Tidak menutup kemungkinan, silakan saja. Mereka misalkan mau belajar misalkan setelah paham materi dengan gaya belajar awal mereka. Ketika mereka ingin berubah, misalkan, Pak, kok saya lebih suka ke audio visual, lebih suka ke lihat itu, ya silahkan gitu, boleh gitu. Dengan konsep materi yang lain gitu. Ada siswa yang seperti itu, Pak, saya lebih menarik ke sana, mau pindah kelompok, silahkan, tapi jangan dulu pada materi ini. Nanti pada materi yang selanjutnya, oh ya Pak, saya akan coba misalkan kepada materi yang audio visual, misalkan ke filmnya. Ternyata ketika siswa tersebut dimasukkan ke dalam kelompok tersebut, alhamdulillah gitu, bentuk-bentuk variasi apa yang dia temukan dalam pembelajaran itu lebih meningkat gitu, lebih bervariasi, lebih menarik. Bahkan beberapa siswa yang dulunya hanya ingin istilah didongengkan dengan bentuk penjelasan, kelompok tersebut sedikit demi sedikit kelompoknya berkurang gitu.
berkurang, berpindah kepada visual, yang visual ada beberapa yang pindah ke audiovisual. Jadi ketika hal tersebut diferensiasi dilakukan secara berulang-ulang, pada dasarnya nanti ditemukan titik kelompok belajar mana yang lebih banyak disukai oleh siswa sekolah dasar. Kalau dilihat dari gaya belajar audio, visual, ataupun audiovisual. Dan terakhir, ketika akhir pembelajaran, ternyata ini hasil temuan saya, ternyata siswa lebih suka sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, bukan sebagian besar lagi, hampir seluruhnya itu lebih condong kepada audio visual. Bahkan yang audio itu 0 siswa. Masuk ke visual itu hanya beberapa siswa saja, dan hampir seluruhnya mereka berbondong-bondong ke audio visual. Kenapa? Karena audio visual itu lebih menarik dengan adanya bentuk-bentuk film atau misalkan cerita yang digabungkan menjadi satu bagian yang utuh gitu. Karena apa? Karena mereka memandang bahwa audio visual itu lebih asik. Karena apa? Karena mereka lebih cepat untuk memahami bentuk penjelasan materi. Dalam artian, siswa sekolah dasar kenapa lebih suka hal itu? Karena mereka berada dalam ranah bermain. Masih dalam bermain, sedangkan proses permainan yang lebih menarik, maka itulah yang mereka lebih sukai. Sama juga dengan halnya proses pelayanan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Teh. Oke Pak, sangat menjawab sih Pak. Cuma mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin dari saya gitu. Ini yang Bapak terapkan ini di kelas berapa ya Pak? Terapkan di kelas 5 dan kelas 6. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu bisa nggak sih Pak kalau diterapkannya tuh di kelas rendah kayak kelas 1, 2, 3 gitu? Bisa. Nah, Bapak ada pengalaman ngajar yang di kelas rendah gitu nggak Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi? Bisa. Jadi gini, kalau di kelas rendah contohnya kelas 1 aja ya, kelas 1. Yang namanya anak kelas 1 itu kan jujur orangnya, nggak neko-neko gitu ya istilahnya. Ketika cuma di kelas 1 itu bentuk pelayanannya bukan kepada gaya belajar yang audiovisual gitu ya. Karena kalau misalkan dibeda-bedakan itu tidak akan lebih kondusif, dalam artian siswanya akan lebih condong kepada yang rame gitu. Yang rame itu yang berarti yang ke audiovisual gitu. Tapi kepada titik kemampuan awalnya gitu. Dari segi kognitifnya yang diutamakannya. Ketika sisi kognitif diutamakan di kelas rendah, contoh di kelas 1 dengan pelayanan belajar yang sama gitu ya. Dalam artian contohnya kita ambil audiovisual aja. Nah, siswa yang berada misalkan dalam materi penjumlahan awal gitu ya. Penjumlahan awal. Nah, pembagian diferensiasi di kelas rendah itu kita lihat dulu dari sisi kompleksitas materi, menitik beratkannya. Kalau mau dicoba silakan. Kompleksitas materinya kita lihat dan kita bagi gitu. Kalau misalkan siswa yang masih belum mampu, kita gunakannya bilangan-bilangan yang awal. Kelompok 2 yang tengah, misalkan bilangannya yang lebih besar dari yang awal. Misalkan dari kelompok awal hanya 1 sampai 5. Misalkan kelompok yang keduanya lebih bagus, misalkan siswa-siswanya kita gunakan lebih dari 5. Misalkan, terus kita kelompok yang lebih mampunya lagi, kemungkinan besar mereka biasanya siswa-siswa yang lebih unggul di PAUD atau misalnya di TK ataupun mendapatkan bimbingan dari orang tua yang lebih di rumah. Kita bisa menambahkan ke bilangan yang lebih besar. Gitu. Tapi tanpa keluar dari batasan materi pembelajaran. Itu bisa kita gunakan sebagai bentuk pembelajaran diferensiasi di kelas bawah, contohnya saja ya, dengan menggunakan sisi pembagian pelayanan berdasarkan kompleksitas materi pembelajaran dengan pelayanan yang sama. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya, sangat menjawab pertanyaan ataupun rasa penasaran kami gitu, dan membuat saya pribadi juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, ingin mencoba gitu. Terima kasih Pak, mungkin saya kembalikan lagi kepada Teriska.
Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita malam ini. Mungkin bisa ada sedikit simpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan instruksi, konten, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan-tantangan. Contohnya adalah pengelolaan kelas, bagaimana memfokuskan peserta didik pada proyeknya sendiri, juga alokasi waktunya seperti apa. Lalu cara memberikan pemahaman kepada orang tua juga itu menjadi tantangan. Ya, mungkin dicukupkan pembahasan sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak atas Sehat sukses.